Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Ya pun. Alhamdulillah, wasyukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sukajawa, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 2 Sukajawa. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul dan dipertemukan kembali dalam acara praktik baik dari komunitas belajar pembuka cakrawala SD Negeri 2 Sukajawa di ruangan kantor yang setiap hari kita tempati ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu guru, saya sebagai pembawa acara, sebelum acara dimulai, untuk tertibnya akan saya bacakan susunannya. Yang pertama pembukaan, kemudian selanjutnya acara kedua yaitu diseminasi budaya positif, atau kata lainnya adalah guru penggerak melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau pengibasan kepada guru-guru SD Negeri 2 Sukajawa, dan yang akan dilakukan nanti oleh guru-guru calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Sukajawa. Dan acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh guru penggerak kepada Miss Apni, Miss Ami, dan Dian Novita. Maaf ya Bu, udah waktu dan apa tempat ketutupan kami tadi Pak. persilahkan, dan kami mohon acara berjalan dengan otomatis sampai nanti kemudian menutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi keyakinan kelas ini akan saya serahkan kepada Ibu Eni. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Novita atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemaparan saya kali ini tentang keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih arti dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Yang artinya menumbuhkan motivasi intrinsik. Itu berarti menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa ya. Dan peran khususnya guru ya. Guru di sini itu
berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, pastinya dengan adanya kesepakatan antara gurunya dan muridnya. Jadi bukan hanya gurunya ya Ibu Bapak, tapi kedua belah pihak. Selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pastinya ada proses di setiap pembentukan kelasnya ya. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu tidak, maksudnya gini, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu kan bersifat lebih konkret ya dan detail. Kalau dalam pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya itu lebih abstrak. Lalu yang kedua, pembentukan keyakinan kelas itu pernyataannya itu merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Yang universal itu maksudnya yang umum-umum yang sering kita dengar. Selanjutnya pernyataan positif. Jadi di dalam pembentukan keyakinan kelas itu kalau bisa kita itu buat kalimat-kalimatnya itu jangan seperti bersifat memaksa ya, tapi lebih ke arah yang positif. Mungkin kata-katanya bisa diganti. Seperti itu. Lalu poinnya sedikit. Nah ini nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu kalau kita buat keyakinan kelas. Yang penting poinnya sedikit itu kenapa? Karena agar lebih mudah diingat siswa dan dipahami oleh siswa itu sendiri. Yang selanjutnya sesuai kondisi kelas dan sekolah. Nah yang ini diharapkan, kenapa harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah? Ya karena kan kita kan pasti punya keadaan yang berbeda-beda ya, dengan individu yang berbeda-beda. Nah diharapkan dengan kita pembentukan keyakinan kelas menurut versi kita dan murid kita itu diharapkan dapat memang benar-benar diterapkan. Jadi keyakinan kelasnya yang masuk akal. Lalu ini udah pasti ya yang terakhir ini, yaitu melibatkan seluruh warga sekolah atau kelas dalam penyusunannya. Nah ini di sini peran kita harus mengajak murid. Jadi bukan serta-merta maunya kita sebagai guru ya, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat dari murid kita. Lalu pendapat yang berbeda-beda itu nanti bisa kita satukan dan menjadi keyakinan kelas tersebut. Pemaparan saya yang selanjutnya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang paling pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini sifatnya fisiologis. Fisiologis itu maksudnya gimana? Fisiologis itu lebih untuk ke fisik kita ya, untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, betul Ibu. Apalagi ya, kebutuhan kita bertahan hidup, apalagi Bapak Ibu? Makan, terus belanja, shopping sama ya, rekreasi, terus kesehatan, tempat tinggal, dan tidak lupa pakaian, tidak lupa kenyamanan. Oke, yang satu ini bertahan hidup ini kebutuhan fisiologis, lebih ke fisik ya. Kalau yang kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan ingin diterima, terus kebebasan, ini masuknya ke psikologis atau kejiwaan ya. Kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan. Sebagai manusia pastikan kita mencari kesenangan ya. Di antaranya itu bersenda gurau, bercanda, tertawa bersama teman, itu contohnya. Jalan-jalan, rekreasi, healing kan, itu butuh banget kan kita sebenarnya. Lalu yang penguasaan, nah ini penguasaan ini sebenarnya dalam diri setiap manusia ini pasti ada. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Pingin diakui kemampuannya, satu mungkin dia punya prestasi, yang kedua pasti pingin dihargai, dia merasa punya harga
diri. Atau yang paling utama sih prestasinya mungkin ya. Yang kedua harga dirinya. Lalu yang selanjutnya yang paling bawah itu kasih sayang dan ingin diterima. Nah ini semuanya, terutama anak-anak kita. Pasti semua manusia sih ya, semua manusia ingin diberi kasih sayang dan ingin diterima. Atau kalau kita nih SD 2 Sukajawa, pasti kita ingin diakui kan sebagai bagian dari SD 2. Lalu yang selanjutnya itu kebebasan. Nah ini kita kebebasan. Setiap manusia itu menurut Bapak Ibu punya nggak rasa untuk memilih? Nah itulah yang disebut kebutuhan dasar manusia untuk merasa bebas. Jadi untuk apa ya? Untuk menentukan pilihan yang ibu bapak mau. Itu kebutuhan akan kebebasan. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Afia Octavia. Kayaknya kita perlu melenturkan tangan deh. Ya, boleh bangun semuanya Bapak. Kita ice breaking dulu. Bentar. Oke, ada request dari Ibu Hamil sekali lagi katanya. Boleh? Ya, boleh. Ayo, daripada ngecas anaknya. Bauci di sini. Lambai, lambai, di gunung.
dia akan menjawab semuanya dan itu bakal terpatri. Itu adalah intrinsik dari dia untuk berubah, bukan maunya kita, tapi maunya anak. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham Bapak Ibu? Paham, oke. Oke, materi hari ini, pemaparan hari ini sudah. Sekarang buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kira-kira mungkin ada unek-unek di Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, Bu Santi. Bu Santi mau tanya, Bu Santi, sebentar Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, saya namanya Ibu Santi, guru kelas 3C. Yang saya ingin tanyakan di sini, tadi Miss Emil sudah menanyakan atau menjelaskan tentang keyakinan kelas. Kita tahu namanya keyakinan kelas pasti dibuat dan disetujui oleh semua warga kelas, misalnya di kelas itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sama guru bidang studi itu buat seperti itu? Sekian dan terima kasih pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Santi. Ada yang lain mungkin sebelum dijawab pertanyaannya? Oke, Ibu Yeni. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan tadi siapa ya Bu? Bu Dian apa Miss Emil ya tentang kebutuhan dasar manusia? Miss Emil ya. Ya, di sini yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, yang saya akan tanyakan dalam konteks kerjanya, bagaimana sih pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Baik, terima kasih Miss Emil dan Bu Agnes, Bu Dianovita. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Ada pertanyaan lain sebelum kita jawab? Ada lagi? Oke, Bu Novel. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya mau nanyain itu tadi penjelasannya antara keyakinan kelas itu tadi ya, kan dijelasin sama Miss Emil apa siapa tadi ya. Kemudian itu saya mau nanyain ini, kenapa harus keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas gitu? Ya, terima kasih, itu aja mintanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novel. Ada lagi kah? Oke, yuk. Terima kasih. Ini pengalaman yang terjadi. Jadi di minggu-minggu ini luar biasa kejadian yang saya dapatkan, sangat menguras energi sebenarnya. Jadi terkait dengan kasus tadi ya Mbak Afni, kasus ini sudah selesai. Kejadiannya di sekolah, sudah diselesaikan di sekolah. Terus anak cerita nih sama orang tua nggak terima, datanglah ke sekolah. Nah ini sikap guru harus gimana nih? Gitu. Saya sebagai guru harus bersikap seperti apa? Sedangkan sampai kemarin sempat emosi sih. Ini anak sebenarnya udah selesai kemarin, tiba-tiba dibawa pulang bapaknya, kok balik lagi? Ceritanya lain lagi sama orang tuanya. Nah yang ingin saya tanyakan, ini saya harus sikapnya bagaimana? Baik ke anaknya, begitu juga dengan sikap kepada orang tuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ini dapat pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat. Izin duduk nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Oke, pertanyaannya Bu Santi sampai mau jawab. Secopot sih, tarik ya. Tarik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Santi ya Bu ya. Tadi Ibu bertanya, itu kan wali kelas ya, wali kelas pasti bikin keyakinan ya. Terus pertanyaan Ibu itu apakah guru bidang studi itu buat seperti itu ya? Jawaban menurut saya, guru bidang studi pun harus membuat keyakinan kelas seperti wali kelas. Kenapa? Karena kan kalau anak-anak itu bersama dengan kita wali kelasnya, kita punya keyakinan kelas sendiri kan. Mungkin saja guru bidang studi yang lainnya itu punya keyakinan kelas yang berbeda. Jadi memang harus ada kesepakatan keyakinan kelas yang lain di luar dari si wali kelas.
Jadi biar anak-anak itu menurut saya lebih terarah. Jadi sama wali kelasnya keyakinannya seperti ini, nanti dia takutnya nggak bakal nurut sama yang guru bidang studinya, karena enggak, orang keyakinan kelasku sama misalnya sama Miss Emil seperti ini, ya enggak lah, enggak masuk. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya pribadi, guru bidang studi itu wajib sih, boleh membuat keyakinan kelas agar anak-anak atau peserta didik itu mempunyai kiblat terhadap gurunya, seperti itu. Gimana Bu Santi? Boleh saya kasih penguatan sedikit Ibu? Oke, yang namanya keyakinan kelas itu emang punya kelas. Tapi bagaimana kalau misalkan guru bidang tuh nggak punya kelas loh Miss. Jadi apakah harus punya keyakinan kelas? Punya. Jadi kalau bisa guru bidang itu membuat keyakinan kelas sama anak-anak jangan banyak-banyak. Kalau guru kelas mungkin 6, mungkin kalau guru bidang 3 aja cukup. Jangan yang susah-susah deh. Yang pertama misal kalau misalkan sama ibu guru bahasa Inggris kita panggilnya Miss ya, itu udah satu. Jadi kalau dia misalkan manggilnya ibu, berarti udah salah kan. Keyakinan kelas kita pertama sama-sama manggil Miss, misalnya itu di guru bahasa Inggris. Terus kalau misalkan di guru bahasa Lampung juga berarti panggilannya beda mungkin ya. Kita sebutan guru, tapi kayak Bu Ajeng tetap Bu Ajeng ya dipanggilnya ya. Ina. Oke, mungkin benar-benar. Jadi secara nggak langsung dari keyakinan kelas mereka menambah vocabulary-nya ya, nambah kosakatanya ya. Ini mungkin masukan untuk guru-guru bidang ya. Terus keyakinan kelas untuk guru bidang yang mana misalnya kita boleh tambahkan dengan yang lain, misal masuk tepat waktu. Jadi kalau misalkan dia nggak tepat waktu, berarti dia melanggar keyakinan kelas. Seperti ini. Bu Santi, sudah Bu Santi, sudah puaskah dengan jawabannya? Apa masih perlu ditambahin lagi? Sudah, terima kasih. Jadi Uni berubah jadi M. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Nover, yaitu mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah tadi kan sudah dijelaskan juga dengan Bu Emil, keyakinan kelas itu kita sepakati oleh masing-masing guru yang masuk ke dalam kelas ya, guru bidang studi dan guru wali kelasnya. Sedangkan peraturan kelas itu yang kita buat adalah kita sebagai wali kelas mempunyai hak kepada anak itu membuat peraturan kelas yang harus dipatuhi dengan anak-anak. Kalau keyakinan kelas mungkin berbeda-beda, misalnya guru satu keyakinan kelas tidak boleh izin keluar sebelum pelajaran selesai. Ada juga yang boleh izin keluar misalnya mau buang air kecil atau ke kamar mandi. Nah jadi perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas mungkin perbedaannya itu. Kalau keyakinan kelas bisa disepakati oleh semua guru yang masuk ke kelas tersebut. Tetapi kalau peraturan kelas itu kita sepakati dengan wali kelas. Kita sebagai wali kelas mempunyai hak penuh ya kepada anak peserta didik kita. Dan peraturan itu biasanya dibuat sebelum ajaran baru ya, yang bisa kita pakai selama 1 tahun ke depan. Seperti itu Bu Nover. Mungkin Bu Abdi bisa ditambahkan. Oke, saya kasih penguatan untuk perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu adalah peraturan maunya guru. Peraturan yang dibuat versinya guru tanpa mempertimbangkan kemauannya murid. Misal, anak murid wajib memakai sepatu hitam. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, misal keyakinan kelas yang kita buat itu adalah keyakinan kelas yang kita kasih ke anak-anak. Ini kelas kita mau dibuat seperti apa loh? Ini kelas kita mau kita buat keyakinannya seperti apa loh? Jadi mereka menulis maunya mereka. Setelah mereka menulis maunya mereka di sticky notes, kita tempelkan di papan tulis. Setelah itu kita kelompokkan, kita lakukan pemetaan. Karena mungkin dari satu kelas itu punya pemikiran yang sama. Oh yang ini maunya 6S. Oh yang ini maunya sopan. Oh yang ini maunya disiplin waktu. Jadi kita kelompokkan dulu sesuai dengan kesepakatan yang mereka
mereka, baru nanti kita tanya satu persatu dan kita ini setuju sayang, semuanya setuju. Nah, dari situ barulah terjadi namanya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu bersifat fleksibel. Kenapa bisa dibilang fleksibel? Kalau emang sudah waktunya, oh ini udah nggak ini lagi nih, kita rubah. Jadi dalam 1 tahun itu bolehkah merubah keyakinan kelas? Boleh, karena dia bersifat fleksibel. Lain dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah adalah peraturan yang dikeluarkan sekolah biasanya 1 tahun sekali berdasarkan kurikulum. Kurikulum yang ada di sekolah itu banyak sekali tata tertibnya dari A sampai Z, colek Pak Agus. Oke, itu tambahan dari saya. Sekian, ada lagi yang mau ditanya? Tadi ada pertanyaan dari Bu Yeni ya. Jadi omongan intinya dari Miss Afni itu, peraturan itu intinya memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu kan lebih antara kesepakatan kita ya. Jadi mau nggak mau murid itu harus bertanggung jawab kan ya akan apa yang disepakati. Jadi mungkin itu dari dalam dirinya sendiri lebih mudah untuk dipatuhi oleh dirinya ya. Lalu pertanyaan dari Ibu Yeni selanjutnya, dalam konteks kerja, bagaimana pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja? Nah, dalam pemenuhan kebutuhan akan penguasaan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja itu karena ketika kita sebagai pekerja itu merasa memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi, otomatis kita itu kerja itu penuh dengan percaya diri ya, penuh dengan motivasi dan penuh dengan kepuasan. Nah, otomatis dari situ kita bisa lebih mau ingin terus mengembangkan diri dan belajar. Nah, yang nantinya dari mengembangkan diri dan belajar itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja kita. Begitu Bu ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari ini? Oke, cukup. Gimana Ibu ini? Jawabannya? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Triutami Dewi. Oke, guru itu manusia yang tidak pernah luput dari masalah anak murid. Apapun itu bentuknya pasti punya masalah tersendiri. Gimana sih caranya kita bisa terhindar dari masalah? Satu, kita memberikan edukasi kepada orang tua. Kita kasih pendidikan sama orang tua tapi tidak terkesan menggurui. Misal, kalau kita dekat sama orang tua atau dekat sama muridnya deh, gini, kalau kita dekat nih sama murid, dengan kata lain kita perhatikan anak muridnya, orang tua itu bakal malah bisa dibilang apapun saya berikan sama gurunya kalau gurunya sayang sama anak saya. Seperti itu kan, mungkin yang dirasakan bapak ibu mungkin tiba-tiba ada sarapan pagi di atas meja dari anak murid. Dari siapa? Dari mamanya. Kenapa? Karena ibu gurunya sayang sama anaknya, mungkin seperti itu. Terus gimana kalau misalkan kita kedapatan wali murid yang bisa dibilang menimbulkan kontra? Ini kan menimbulkan kontra kan, bukan hanya untuk sekolah tapi kontra batin di kitanya juga. Karena kita pikir ini masalah sudah selesai. Kenapa ini nambah lagi diceritain dengan bumbu-bumbu yang kurang pas, tambah sedap. Kita hari ini udah selesai nih, kita masaknya sayur asem nih, dibawa pulang ke rumah kenapa berubah jadi sayur sop? Oh, sayur lodeh malah. Oh, rupanya sepanjang jalan itu anak berpikir kalau saya menceritakan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah, bakalan bumerang buat saya. Ya, pasti saya nih yang dimarahi, gitu kan? Pasti saya nih yang dimarahi sama orang tua di rumah. Jadi gimana caranya kalau kesalahan ini saya limpahkan kepada guru? Mungkin itu. Ini pikiran liciknya anak mungkin ya. Ini pikiran liciknya anak. Dan kita guru itu kan udah terlalu banyak nih, nggak mau masuk koran cuma gara-gara nyubit, ya istilahnya gitu ya. Kita benar-benar guru itu
ya bukan makhluk setengah dewa sih sebenarnya, tapi gimana caranya kita melakukan pendekatan sama orang tua. Ini sarannya Ibu ya, saran kita pendekatan dulu sama orang tua. Habis itu kita ceritakan, ini anaknya di sekolah seperti ini, mungkin bapak ibu di rumah terlalu menghambatkan anak. Oh, anak saya cerdas di rumah, ternyata di sekolah nggak bisa baca. Oh, anak saya di rumah baik banget, ternyata di sekolah mukulin anak orang. Ini jadi curhat sama-sama, nggak apa-apa ya, ini namanya sharing ya, karena ini sesuai dengan budaya positif kita. Gimana caranya kita menegur anak tanpa terkesan menggurui? Bagaimana kita memberikan edukasi sama anak sekaligus mengedukasi orang di rumah? Maksudnya di sini orang di rumah tuh orang tuanya. Orang tuanya dulu kita lakukan pendekatan. Kita lakukan pendekatan mungkin mungkin untuk guru yang kurang dalam artian kata gini ya. Mungkin di grup dikunci mungkin ya, mungkin grupnya dikunci. Silakan dibuka dan kita membuka diri sama orang tua, bukan dalam artian kata kita mau ngegosip, bukan. Jadi dari percakapan orang tua A, B, dan C, jadi kita tahu watak mereka tuh seperti apa. Oh, karakter orang tua yang ini orangnya kayak gini, berarti nanti pada saat saya menemui masalah dengan orang tua yang ini, saya sudah bisa. Oh, yang ini orangnya keras kepala. Jadi saya harus nanti kalau ketemu sama dia pelan-pelan ngomongnya seperti itu. Mungkin ketemu orang tua yang harus keras, kita juga harus keras. Jadi dengan membuka grup itu, secara tidak langsung kita mempelajari karakter orang tua satu persatu. Kalau saya grup emang saya buka bebas. Jadi saya tahu watak mereka satu persatu. Oh, yang ini orang misal. Oh, yang orang ini perhatian sama anaknya. Oh, yang ini kurang perhatian. Oh, yang ini mungkin handphonenya dibawa terus sama kakaknya. Jadi kurang komunikasi antara guru sama adiknya, seperti itu. Jadi saran saya sama Bu Uut, lakukan pendekatan sama orang tua. Setelah itu kita dekati anaknya. Kita langsung lakukan segitiga restitusi. Kita terapkan. Kemarin kalau nggak salah misalnya ada yang berantem, langsung aku bilang ambil anaknya, taruh di ruang kosong, silakan terapkan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah anak itu langsung sadar dengan kesalahannya dan dia memunculkan solusi sendiri. Ya, saya pikir itu cuma teori. Saya juga kaget, ternyata benar-benar anak itu terdiam ketika saya tanya. Kamu kan pasti punya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas apa tuh yang kamu langgar? Mereka langsung nggak eyel-eyelan lagi. Mereka benar-benar, ya Miss, aku udah melanggar kesepakatan yang ini. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Itu nggak saya setting. Saya benar nggak sini ilmu yang ini ternyata benar. Terima kasih sama Miss Afni yang udah mengingatkan untuk pakai segitiga restitusi. Oke, jadi pulang dari sini yang terpatri dari Bapak Ibu mungkin segitu banyak materi saya tahu, nggak mungkin masuk semua 100%. Kita tahu lah kapasitas memori kita masing-masing ya, tapi mungkin satu aja kita terapkan segitiga restitusi. Kita panggil anaknya, kita tanya pelan-pelan, kira-kira kesalahan apa yang sudah dia buat. Ya, segitiga restitusi. Oke. Oke, ini segitiga restitusinya. Silakan Bapak Ibu bisa mulai terapkan dalam kelas yang diampu masing-masing ketika menemui masalah. Jangan langsung berperan sebagai penghukum, tapi kita bisa berperan sebagai teman di situ. Terus langsung kita terapkan segitiga restitusinya. Kita tanya kesalahan apa yang sudah dia buat, kira-kira solusi apa yang bisa dia tawarkan untuk kita, kapan dilaksanakannya, dan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Ini benar-benar mujarab.
kalau kemarin itu memang benar banget yang saya benar-benar tanya. Jadi kalau misalnya membuli itu tidak baik, berarti kalian harus bagaimana? Itu yang saya tanya. Dan itu benar-benar muncul jawaban dari mereka sendiri. Ya berarti kalau membuli yang pertama saya lakukan itu saya minta maaf nih, baik minta maaf. Lalu yang kedua apa? Saya tanya. Yang kedua mikir dulu mereka, sediarin dulu agak lama. Yang kedua berarti nggak boleh ngulangin lagi, Miss. Baik, berarti kan udah keluar dari kalian sendiri. Yang pertama tadi apa? Tolong diulangin, minta maaf. Lalu mereka langsung benar-benar minta maaf sama si korbannya. Lalu tadi saya tanya sih sama korbannya itu mereka ulangi lagi enggak? Ternyata enggak. Ternyata benar, kita tuh harus buat itu keyakinan tuh dari mereka sendiri, keluar dari mulut mereka sendiri. Jadi jangan kita. Jadi itu lebih memotivasi mereka, oh ya aku nggak boleh seperti itu. Gitu sih Miss kemarin yang terjadi. Oke, berarti keinginan yang muncul dari motivasi intrinsik itu lebih membekas dari anak ke anak ya, daripada kita harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Itu jadinya nol besar. Barusan ada yang bisik-bisik, apakah segitiga restitusi ini bisa saya terapkan di rumah? Bisa dong. Untuk anak yang di rumah, jangan anak murid aja, anak di rumah juga kita bisa. Kita tanya dulu. Kita jangan sebagai mak-mak penghukum di rumah ya, Bapak Ibu guru hebat. Kita tanya dulu, oh dia ngambek itu karena apa? Karena maminya terlambat terus pulang ke rumah, misalnya seperti itu. Oh kenapa ini nangis? Iya mamanya sibuk di sekolah, gak punya waktu, misalnya seperti itu. Iya mamanya wanita karir, jadinya saya jarang diajak shopping, Miss. Saya jarang diajak traveling, biasanya mungkin diajak jalan-jalan setiap minggu. Ini minggu mamanya depan laptop terus. Nah wajar dia ngambek seperti itu. Oke, sampai dengan materi yang hari ini, bagaimana Bapak Ibu guru hebat sudah bisa mulai menerapkankah? Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kami peroleh berkah dan menjadi ladang pahalanya juga, karena sudah diterapkan di sekolah dan di kelas yang diambil sama Bapak Ibu guru hebat. Oke, saya sebagai wakil dari 3CGP mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya dalam diseminasi kami hari ini. Mudah-mudahan kami selalu diberikan kelancaran dan kemudahan agar bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak sampai dengan bulan Desember ini. Amin. Bilahi, saya tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup kesalahan itu murni punya saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pendekatan dalam penerapan disiplin kepada siswa selama ini, Bapak Ibu guru menggunakan hukuman. Maksudnya agar anak-anak menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Namun, fakta membuktikan bahwa hukuman sering tidak membuat seseorang menjadi jera. Bahkan ada efek samping yang luar biasa. Seseorang justru menjadi makin berani untuk melakukan kesalahan. Pendekatan dalam penegakan disiplin dengan konsekuensi yang harus disadari oleh peserta didik dan dikembangkan oleh para guru merupakan hal yang sangat positif, guna menyadarkan bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi. Dan jika setiap orang telah menyadari konsekuensi dari apa yang dikerjakannya, dan dia memilih dan memilah tindakan mana yang harus dilakukan atau tindakan mana yang harus ditinggalkan, ini awal dari kepatuhan seseorang anak pada tata tertib atau peraturan. Terus dikembangkan ke depannya untuk penegakan disiplin di sekolah. Luar biasa apresiasi untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Suci Fadila Ramadhani, guru kelas 6 SD Negeri 2 Sukajawa. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh guru-guru calon guru penggerak, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai hukuman dan konsekuensi. Semoga saya bisa segera menerapkannya di kelas yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maura. Kami senang sekali belajar praktik rekonstruksi kami bersama Miss Emil. Kami belajar mencari solusi dari masalah yang kami hadapi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Afika. Saya senang sekali belajar praktik restitusi bersama Miss Emil. Saya belajar mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke, kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Ya. Buku-bukunya sudah di atas meja semuanya? Baik. Hari ini Miss Emil mau mengajak anak-anak semuanya untuk membentuk apa nih? Apa? Iya, membentuk keyakinan ke kelas. Benar sekali. Ada yang tahu nggak sih keyakinan kelas itu apa? Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Kalau peraturan kelas ada yang tahu? Tahu. Apa? Mengatur. Mengatur. Mengatur apa? Pelajaran. Mengatur pelajaran. Ada lagi yang lainnya? Yang lainnya idenya? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Siapa yang tahu? Kenapa? Apa? Mengatur jadwal. Selain itu, ada yang tahu lagi apa? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Miss yang kasih tahu ya. Lihat ini. Apa itu keyakinan kelas? Coba tolong dibaca. 1, 2, 3. Iya. Berarti artinya keyakinan kelas itu adalah sikap yang dipegang oleh sekelompok orang di dalam satu kelas. Anak-anak, masing-masing kita semua di sini punya kelas impian kan? Punya kelas impian nggak anak? Punya kelas yang seperti apa enggak? Punya kelas impian kan? Ya kan? Nah, untuk mewujudkan mempunyai kelas impian, biar belajarnya nyaman, belajarnya enak, itu kita harus punya apa? Punya apa? Punya kelas. Ya, punya keyakinan kelas. Ya, oke. Punya apa? Biar kelasnya nyaman dan belajarnya enak. Kelas keyakinan kelas. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Biar kita itu nggak saling, misalnya nggak saling kata-kataan, misalnya ngomongnya nggak kasar-kasar. Jadi kita harus punya apa itu namanya? Keyakinan kelas. Di sini Miss punya contohnya dari peraturan kelas dulu ya. Nah, yang sering kalian lakukan ini, coba dibaca nomor 1 apa? Oke, tidak boleh terlambat ya. Nomor 2 apa? Jangan membuli teman. Yuk, anak laki nomor 3. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan.
Yang nomor 4 anak-anak. Iya, yang kelima. Tidak boleh berbohong. Yang keenam. Iya, benar nggak semuanya itu? Benar, oke. Sekarang Miss Emil punya sticky notes. Bentar. Oh ini sticky notesnya. Ini nanti Miss Emil bagiin ke anak-anak, ya. Anak-anak tulis. Itu pilihannya ada di depan, ya. Kita mau menetapkan keyakinan ke kelas dengan melihat di depan. Bisa? Ini bisa bagiin ya. Oke, sebentar. Ya, 2, 1. Boleh lebih besar. Anak-anak tulis boleh lebih dari 1 ya. Itu tulis. Yakin ya. Yuk, silakan. Tes. Silakan anak-anak pilih yang sesuai dengan keinginan kalian, kelas impian kalian yang seperti apa. Boleh lebih dari 1 boleh. Sesuai dengan hatinya, yuk. Maunya seperti apa kelasnya? Kelas impiannya mau yang seperti apa ya?
Coba maaf anak-anak nomor 4 itu tidak boleh berbicara kasar ya. Yang nomor 4 bukan kotor tapi kasar. Tidak boleh berbicara kasar. Baik anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Oke anak-anak dimulai dari anak perempuan dulu, dari Akila, boleh tempel di situ di papan tulis. Iya, Akila menyusul Gelsi, silahkan. Desti, jangan dempet-dempet nggak apa-apa, nggak harus mesti seperti itu, nggak harus dempet utamanya nggak apa-apa. Oke, lagi terus nyusul yang lainnya. Yuk, Afika, nyusul, Mukus, Kalita, Dwi, Raisa, semua anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Tempel di situ juga, jangan terlalu dempet-dempet ya apa ya. Oke, yuk, nyusul Gina. Ayo. Oke. Ada ribuan. Hilang. Akbar. Itu udah selesai juga. Mana dulu ya? Tempelan. Coba, Anissa, yuk, maju. Baik anak-anak, sekarang Miss Emil mau lihat dulu ya. Aduh jatuh, sebentar. Mau Miss kelompokin dulu ya. 1,
terpaksa tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Oke, di sini ya. Tidak boleh, harus mengerjakan tugas, tidak boleh ini di sini, tidak boleh terlambat. Oke, sama. Ini juga, oke. Lalu tidak boleh terlambat di sini. Oke, di sini ya. Rata-rata dari kalian nulis semua ini ya, rata-rata sama semua ya, oke? Nah, diserapikan dulu. Tidak membuli teman, tidak berbicara kasar, tidak membuli teman. Baik anak-anak, sepertinya kalau Miss lihat kata-katanya sama semua ya. Berarti menurut kalian 5 ini masuk semua nggak? Masuk semua ya. Tidak boleh terlambat. Ini ada di sini tidak boleh terlambat. Ada yang milih tidak boleh terlambat. Terus harus mengerjakan tugas tepat waktu. Terlambat tidak mengobrol. Sepertinya kalau Miss baca dari kesemuanya ini di sini ada semua, ya. Nah, karena kita membuat keyakinan kelas, kata-katanya Miss Emil jadikan lebih halus, boleh? Boleh. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan, tidak lagi, tidak. Harus kita perhalus kalimatnya, boleh? Kita jadikan bentuk yang lebih positif ya anak-anak ya. Tadi kalian nomor 1 ada yang pilih tidak boleh terlambat ya? Iya. Bagaimana kalau kata yang tidak boleh terlambat ini kita jadikan lebih positif dengan diganti kalimat apa ini yang ungu ini? Iya. Diubah ya. Jadi tidak boleh terlambat. Jadi apa anak? Iya. Lebih enak didengar nggak? Datang tepat waktu. Lebih enak didengar kan ya? Oke, yang kedua tadi, ini yang kedua, jangan membuli teman. Biar terdengar enak di telinga kita, lebih positif, diubah jadi apa? Iya, bisa kita seperti itu, menghormati dan menghargai teman. Nah, yang nomor 3 nih, yang sering dilakukan apa? Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Diubah yuk, jadi apa diubahnya? Iya, lebih enak nggak? Mendengarkan guru berbicara. Terus yang keempat tadi apa ya? Yang keempat, jangan berbicara kasar ya. Nggak enak ya didengar kalau kayaknya matuh, jangan berbicara kasar. Yang lebih enak didengar apa? Yang menjadi iya. Tadi Miss Eni kayaknya dengar sedikit tadinya. Ada yang bicara kasar ya, siapa ya? Nah, tepat berarti sopan dalam berbicara. Bisa anak-anak? Bisa ya? Kalian tinggalnya di lingkungan apa ini? Sekolah. Berarti anak-anak itu disuruh orang tuanya datang ke sini untuk apa ya? Belajar. Selain belajar, dididik agar mempunyai etika, punya adab. Ya anak-anak ya.
Terus yang nomor 5 tolong dibacakan. Tadi apa? Tidak boleh berbohong. Yang lebih positifnya apa? Betul sekali. Apa ada lagi? Jujur dalam bersikap. Yang terakhir, harus mengerjakan tugas tepat waktu. Kok kayaknya gak enak didengar ya? Harus mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi yang enaknya apa ini? Iya, disiplin dalam mengerjakan tugas. Gimana? Setuju nggak itu untuk menjadi keyakinan kelas 5C? Yakin? Setuju? Kita ulang dari awal. Keyakinan 5C yang nomor 1. Baca yang ungu. 1, keyakinan kita apa? Setuju? Oke, nomor 2. Isinya apa? Kalau menghormati dan menghargai teman berarti anak-anak apa? Betul sekali. Kalau ngata-ngatain nama bapak itu termasuk apa ya? Iya, boleh apa tidak? Boleh. Bisa dirubah? Bisa? Oke. Yang ketiga, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Setuju apa enggak? Setuju. Yang keempat, jangan kok jangan lagi. Yang lebih positifnya apa? Apa? Anak lagi? Sopan? Ya Bilal ya. Oke. Terus yang kelima, jujur dalam bersikap. Setuju anak-anak 5C? Setuju? Yang ini yang paling penting. Baca 1, 2, 3. Baik, disiplin dalam mengerjakan tugas. Bagaimana anak-anak keberatan atau tidak? Setuju, sepakat kita ini dijadikan keyakinan kelas kita. Ingat ya. Coba apa tanpa melihat layar? 1 tadi apa? Oke, sip. 2. Menghormati dan benar ya. Terus yang ketiga, sip. Nomor 4-nya, jujur dalam bersikap. Selanjutnya lagi, bisa dipegang keyakinan kelasnya, bisa diingat-ingat sama anak-anak, tapi jangan hanya sekedar diingat, tapi paham semuanya? Oke, ini nanti Miss Emil buatin posternya ya. Nanti kita tempel di dinding kelas kita. Gimana? Setuju apa enggak? Oke, anak perempuan setuju? Gimana dengan anak laki? Setuju? Oke, terima kasih. Berarti kesepakatan keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Miss Emil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.